welcome to Cynthia Montana Channel. Nah, hari ini aku ingin membahas teman-teman tentang interview user dan juga interview dari HRD di Unilever, teman-teman. Nah, di sini aku akan lebih membahas tentang interviewnya user sendiri pada saat ingin mengambil program magang, teman-teman, atau kulitnya ya, bagian internshipnya, teman-teman. Nah, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh, teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Aku mau ngejelasin dikit dulu, teman-teman. Jadi aku sempat mencoba Unilever yang bagian magang atau ulitnya itu sebenarnya 2 kali, teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagian marketing dan yang kedua adalah bagian finance. Oke. Jadi aku akan jelasin dulu, teman-teman, untuk bagian yang finance-nya kan. Untuk yang bagian finance-nya itu sendiri, jadi pertama kan emang kalian harus ikut tes ya dulu, teman-teman. Ikut tes biasalah, standar lah ya, logika, kepribadian dan segala macamnya. Nah, terus kan nanti kita ketemu nih di kantornya Unilever. Oke. Terus kita akan bertemu 3 user kita, teman-teman. Jadi ada 3 usernya. Nah, di sini karena aku ngambil finance, teman-teman, jadi berkaitan tentang apa? Simple. Jadi mereka pertama itu akan menanyakan lebih ke tentang akuntansi dasar atau tentang ekonomi secara dasar, secara keseluruhan. Nah, tapi sambil mereka itu memegang CV kalian. Untuk kalian yang punya pengalaman organisasi atau punya pengalaman magang sebelumnya, mereka akan lebih fokus ke situ, teman-teman. Mereka tidak akan terlalu fokus pada pertanyaan atau tapi mereka akan lebih fokus itu adalah pada bagian-bagian dimana lebih ke magang yang kalian lakukan itu apa sih manfaatnya, apa yang kalian dapatkan, nilai value-nya itu apa gitu. Jadi setelah itu adalah kalian akan ditanya seputaran itu. Kalau waktu itu kan aku ada ngambil program di Mayora, jadi ditanya soal Mayora, kerja di Mayoranya ngapain, program-programnya ngapain, bantu bagian apa, kira-kira nilai edit value-nya apa, kayak gitu. Nah, terus juga akhirnya kita akan dites di, teman-teman. Akuntansinya standar lah, paling cuman kayak aset, liability, equity, terus juga kayak posisi debit dan posisi kredit. Kalau misalkan kita beli barang terus kita masuk ke dalam kas, apa yang dilakukan, kas tuh di kredit atau di debit ya, kayak gitulah. Terus nanti bentuknya adalah di papan tulis, teman-teman. Nanti kita akan isi, kita nulis nih, mereka ada pertanyaan, kita nulis, kita isi, kita jawab. Nah, terus tuh lebih baik ya, teman-teman, kalian menjawab interview itu menggunakan bahasa Inggris. Itu akan menjadi edit value-nya, teman-teman, gitu. Terus juga di situ akan lebih banyak explore kenapa kamu ngambil bagian ini, apa yang membuat kamu memilih Unilever dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi aku pastikan kalian jangan pernah jawab kayak karena Unilever itu besar, namanya gede, udah terkenal. Jangan pernah jawab kayak gitu ya, teman-teman. Tapi emang karena kalian mencintai perusahaannya juga, emang karena kalian passion di bidang itu. Jangan asal-asal ngomongnya, teman-teman. Karena ketika interview dengan user itu, tiga user kamu itu kan akan salah satu memilih kamu nih, apakah dia akan masuk ke bagian A, B, ataupun C gitu. Jadi jangan sampai kamu asal pilih ataupun sembarangan, teman-teman, dalam menjawab. Dan waktu itu si kandidatnya itu ada 4 ya, teman-teman. Setelah posisi itu udah selesai, interview itu udah selesai, akan dilanjutkan dengan ujian lagi, teman-teman. Ujiannya itu lebih kayak ujian matematika kali kita bilang ya. Itu sekitaran 20 soal, teman-teman. Matematika standar lah, itu cuma kayak logika, tentang aritmatika dan segala macamnya. Jadi ketika kalian udah lulus di level interview, kalian akan lanjut ke selanjutnya adalah di bagian itu, teman-teman. Jadi bagian aritmatika segala macam, dan itu harus paling tidak dapat nilai 80.
Setelah itu kalau udah selesai, udah semua lewat tahap itu adalah medical check up. Ketika kalian udah sampai di bagian medical check up, berarti kalau udah oke, udah pas, kalian akan langsung masuk teman-teman. Biasa programnya itu waktu itu adalah 3 bulan, ya kan, dan akan kalian ditempatkan di satu bagian. Waktu itu kalau nggak salah aku di bagian finance. Finance-nya itu, nah dia kan akan ngasih tahu nih ada bagian finance, ada bagian supply chain-nya juga. Nah kalian akan dikasih tahu nih finance seperti apa, supply chain seperti apa, yang mana kira-kira yang lebih cocok buat kalian gitu. Jadi si interviewnya itu lagi akan bertanya kepada kalian lebih suka di A atau kalian lebih suka di B, kayak gitu. Dan apa yang membuat kalian mau magang di situ, itu yang paling penting. Dan kalau kalian daftarnya finance atau supply chain kayak gitu-gitu, wajib banget harus bisa akuntansi teman-teman gitu. Thank you ya teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Thank you teman-teman. Have a nice day. Thank you.